Kalau kamu sering nonton anime, pasti sadar kalau ternyata cukup banyak karakter yang digambarkan sebagai pasien ataupun penyintas tuberkulosis. TB jadi bagian penting dalam cerita mereka, entah sebagai latar belakang, konflik, atau bahkan titik balik yang mengubah jalan hidup tokoh. Minasan, yoroshiku. Halo sahabat TB, selamat datang kembali di Ensiklopedi TB, tempat kita belajar tentang sejarah, perjuangan, dan inspirasi dalam melawan tuberkulosis. Kalau biasanya kita bahas kisah nyata orang-orang yang berjuang melawan TB, kali ini agak beda sahabat TB, karena kita akan membahas TB di dunia fiksi, mulai dari anime, manga, sampai game klasik Jepang. Ternyata banyak loh karya film anime yang menceritakan karakter yang berjuang atau terkait dengan TB. TB sering jadi konflik besar yang mempengaruhi jalan cerita. Ada yang kehilangan orang tercinta, ada yang harus berjuang melawan sakit, dan ada juga yang karakternya terbentuk dari pengalaman itu. Lewat kisah mereka, kita bisa lihat bahwa TB bukan hanya penyakit, tapi juga membentuk tekad, harapan, dan bahkan cerita penuh makna. Yuk kita simak kisah mereka satu persatu. Ukyo Tachibana Samurai Shodown. Sahabat TB, ada yang pernah main game fighting klasik gak? Seperti Samurai Shodown karya SNK. Kalau pernah atau tahu game ini, mungkin kalian gak asing dengan salah satu karakter yang begitu ikonik, yaitu Ukyo Tachibana. Ia digambarkan sebagai samurai elegan dengan teknik pedang cepat dan anggun. Namun, di balik kehebatannya, penyakit itu membuat tubuhnya rapuh, wajah pucat, dan sering batuk darah. Bahkan, dalam adegan kemenangan, sering ditampilkan Ukyo yang terbatuk darah, sebuah simbol bahwa dalam setiap kemenangan tetap ada perjuangan dan penderitaan yang jarang terlihat. Meski fisiknya terbatas, Ukyo tetap berjuang demi cinta dan kehormatan. Justru, sakit yang ia derita menegaskan perannya sebagai seorang tragic hero, seorang samurai yang hidupnya singkat namun penuh makna. Samurai Shodown menunjukkan bahwa TB bisa melemahkan tubuh, tapi tidak bisa memadamkan semangat dan harga diri. Jushiro Ukitake, Bleach. Dalam anime dan manga Bleach, karya Tite Kubo, ada satu kapten yang begitu dihormati, yaitu Jushiro Ukitake, pemimpin divisi Gotei 13. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak, penuh kasih, dan setia pada bawahannya. Namun, di balik wibawanya, Ukitake digambarkan sering sakit. Rambutnya putih panjang, tubuhnya rapuh, dan ia kerap batuk darah karena penyakit paru kronis. Meski tidak pernah disebut resmi sebagai tuberkulosis, banyak penggemar menafsirkan penyakitnya sangat mirip dengan TB. Penyakit ini membatasi perannya. Ia pun sering absen dalam pertempuran, meski selalu berusaha hadir di saat-saat penting. Momen-momen ketika Ukitake jatuh sakit, tapi tetap berdiri sebagai pemimpin, membuatnya semakin dihormati. Kisah Ukitake mengingatkan kita bahwa bahkan pemimpin besar sekalipun bisa rapuh. Walau sakit, dedikasi dan tekadnya tetap hidup. Dan lewat dirinya, Bleach mengajarkan pentingnya empati. Bahwa di balik kelemahan seseorang, ada kekuatan hati yang membuatnya layak dikenang. Clara Magnolia, Violet Evergarden. Di anime Violet Evergarden, episode ke-10, kita dikenalkan dengan Clara Magnolia, seorang ibu dari gadis kecil bernama Anne. Clara diceritakan sakit parah dengan gejala yang sangat mirip tuberkulosis. Seperti tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan juga sering batuk. Cerita ini berlatar setelah Perang Besar dalam dunia fiksi yang terinspirasi dari Eropa awal abad ke-20. Masa ketika TB masih sulit diobati dan sering dianggap sebagai penyakit mematikan. Karena kondisinya makin memburuk, Clara sadar waktunya bersamaan tidak akan lama. Dari situlah muncul salah satu adegan paling emosional dalam serial ini. Clara meminta Violet menuliskan banyak surat untuk Anne yang akan dikirimkan satu persatu di masa depan. Surat-surat itu menjadi cara Clara untuk tetap hadir dalam hidup putrinya, bahkan setelah ia tiada.
Momen ini menunjukkan betapa besar dampak TB. Penyakit ini bukan hanya soal fisik yang melemah, tapi juga soal kehilangan momen berharga bersama orang terkasih. Namun, kisah Clara juga mengingatkan kita tentang cinta seorang ibu yang tak pernah hilang. Cinta itu tetap hidup dalam setiap surat yang ia tinggalkan untuk Anne. Koyuki Soyama, Demon Slayer: The Infinity Castle. Sahabat TB yang suka nonton anime Demon Slayer, pasti nggak asing sama salah satu karakter upper rank ketiga, yaitu Akaza. Tapi tahu nggak kalian, sebelum jadi iblis, Akaza dulunya adalah seorang pemuda bernama Hakuji dengan masa lalu yang sangat tragis. Hakuji pernah merawat seorang gadis bernama Koyuki, putri pemilik dojo tempat ia berlatih. Sejak kecil, Koyuki digambarkan sakit keras dengan gejala yang mirip banget sama tuberkulosis. Tubuhnya rapuh, sering lemah, dan gak bisa beraktivitas seperti orang lain. Tapi, meski sakit, Koyuki punya hati yang lembut, penyabar, dan penuh kasih sayang. Berkat perhatian Hakuji, kondisi Koyuki sempat membaik, sedikit demi sedikit. Dari situlah pun tumbuh cinta di antara mereka, sampai akhirnya mereka bertunangan. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rival dojo meracuni sumur tempat mereka tinggal, dan Koyuki bersama ayahnya meninggal. Tragedi inilah yang membuat Hakuji hancur, dan akhirnya berubah menjadi iblis Akaza. TB dalam kasus ini memang nggak pernah disebut secara langsung, tapi digambarkan sebagai penyakit parah di era Taisho, sekitar awal 1900-an Jepang, ketika TB masih sering dianggap mematikan karena belum ada obat yang efektif. Kisah Koyuki menunjukkan bahwa TB bisa mengubah hidup seseorang dan juga berdampak pada hidup orang lain. Bahkan, jadi titik balik besar dalam kehidupan seseorang. Tapi, di sisi lain, ia juga mengajarkan tentang arti cinta, dedikasi, dan bagaimana merawat orang yang sakit bisa membantu seseorang melawan TB. Sahabat TB, dari kisah-kisah karakter tadi, kita bisa melihat satu hal penting. Dalam dunia nyata maupun fiksi, TB selalu menjadi tantangan besar. Dampaknya bisa melemahkan tubuh, menguji keteguhan hati, dan mengubah hidup seseorang. Baik itu tokoh nyata maupun karakter yang kita kagumi. Dulu, TB sering dianggap akhir dari segalanya. Tapi sekarang, kita hidup di masa yang berbeda. Dengan pengobatan yang tepat, disiplin, dan dukungan orang-orang di sekitar, TB bukan lagi vonis kematian. Kalau kamu atau orang di sekitarmu sedang berjuang melawan TB, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Jangan takut, jangan malu, karena TB bisa disembuhkan. Kisah-kisah tadi mengajarkan kita bahwa meski TB bisa melemahkan tubuh, tekad, cinta, dan harapan tidak akan pernah padam. Bagikan kisah ini supaya lebih banyak orang tahu bahwa TB bisa dilawan, bisa disembuhkan, dan bukan penghalang untuk terus berkarya dan berjuang. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat TB. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa follow Tuberkulosis TV. Like, komen, dan subscribe. Kalau punya ide atau saran konten selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar ya. TB TV, take action, no discrimination.